Kang Deddy Mulyadi telah banyak menemukan problem di lingkungan Jawa Barat. Dan yang sangat mencengangkan, ada 2 desa di Bogor yang jadi jaminan bank dan akan dilelang. Kok bisa ya? Tanah desa dijaminkan ke bank. Dan kali ini KDM pasang badan, gak tinggal diam. Kita simak videonya. Saya yang pertama bahwa kalau melihat dari sejarah yang diceritakan oleh mantan sekretaris desa dan beberapa tokoh yang tadi ketemu dengan saya, ada kemungkinan yang terbesar bahwa tanah-tanah yang hari ini diklaim sebagai tanah jaminan yang dijaminkan ke BI, itu tanah-tanah yang di luar belanja yang dilakukan oleh pengusaha sebagai penjamin pinjaman pada waktu itu. Tetapi kan seluruhnya nanti harus dibuktikan. Nah, karena ini menyangkut keluh kesah masyarakat, maka saya memutuskan besok tim pengacara Provinsi Jawa Barat akan datang memvalidasi, memverifikasi, dan mengidentifikasi, serta menjadi kuasa dari seluruh warga itu. Dan selanjutnya nanti yang berurusan dengan seluruh kepentingan yang ada di desa itu, biar tidak dengan masyarakat langsung, tapi dengan tim kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat. Gubernur, pokoknya kan ini 2 desa ini akan dilelang. Bisa tertegas ya sebenarnya? Ya, nanti kan gini, proses pelelangan itu dilakukan manakala bukti kepemilikan sebagai jaminannya sah. Nah, pertanyaannya adalah apakah bukti kepemilikan yang menjadi jaminan itu sah atau tidak. Nah, itu kan sudah ranahnya ranah hukum. Nanti biarkan nanti tim kuasa hukumnya melakukan gugatan. Gugatan terhadap areal tanah yang bukan kepemilikan seseorang atau korporasi itu dijadikan jaminan. Nah, itu ada sengketa hukumnya di situ. Tapi secara hukum tata negara bisa nggak sih Pak sebenarnya Pak? Desa itu, lahan desa itu Ya sebenarnya kan bukan lahan desa Pak, itu lahan warga gitu loh. Itu lahan warga yang diklaim oleh pengembang peternakan dan perkebunan pada waktu itu dan menjadikan lahan yang dia beli itu sebagai jaminan ke bank, sebagai jaminan pinjaman. Nah, itu nanti dibuktikan aja di pengadilan, benar nggak sudah terjadi jual beli terhadap aset tanah tersebut. Kalau belum terjadi jual beli, ya berarti hak kepemilikannya masih warga hari ini yang mendiami atau tanah perkebunan warga. untuk yang di Sukawangi, Pak. Sukawangi ini berbeda Pak. Sukawangi kan kasusnya kasus itu dianggap sebagai tanah hutan. Dan kemudian itu sudah dipelanggan. Nanti saya akan bertemu dengan Menteri Kehutanan untuk membicarakan ini. Pak, ini kan udah ada yang ditetapkan tersangka nih, Pak. Ya, nanti kita lihat apakah ketersangkaannya itu diakibatkan karena mendiami areal tanah hutan atau bukan. Nanti kita lihat ya. Nanti saya mau bicara dengan menterinya. Ini kan menyangkut urusan warga dan warganya diam di situ, tinggal di situ, bukan penguasaan demi kepentingan ekonomi, tapi demi kepentingan kelangsungan hidup, kan berbeda. Hutannya hutan apa? Banyak warganet yang bertanya, kenapa baru sekarang laporan katanya. Dari dulu, padahal kasus ini terjadi pada tahun 80-an. Berarti udah puluhan tahun dong. Ternyata usut punya usut, gubernur sebelum KDM ini tidak pernah menanggapi atau cuma sebatas mengiyakan saja, nggak ada tindakan. Makanya di zaman gubernur sekarang ini, Kang Deddy Mulyadi, semua keluh kesah masyarakat Jawa Barat langsung ditanggapi. Apalagi ini tentang sengketa atau hukum. Bahkan KDM pun membawa pengacara buat dilibatkan di kasus ini. Coba pikirin, kenapa selalu KDM yang jadi beban sekarang? Ya, karena KDM ini saking cintanya kepada rakyat Jawa Barat, bukan main-main. Keluh kesah langsung ditanggapi. Beda seperti gubernur sebelumnya. Makanya banyak warga Jawa Barat yang sangat terbantu dengan
kehadiran KDM. Desa sih, desa. Hutan desa. Yang di bawah punya dia. Yang bangunan itu di tanah siapa? Tanah dia. Tapi menghalangi ke atas, kita nggak ada akses, nggak punya akses. Oh, tanah dia. Kemudian tanah dia tuh tanah siapa? Tanah dia. Kemudian tanah dia tuh tanah siapa? Mandit dia gitu. Ya dia tuh siapa? Pak Horizon. Horizon itu siapa? Pengusaha. Pengembang apa? Yang bagian dari si tanah ini bukan? Bukan. Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi, Pak. Kasus yang berbeda. Tinggal pertanyaannya adalah bangun di situ ada izinnya Tidak ada, enggak? Pak. Bahkan mengakibatkan ada sedemikian batu longsor kadang, Pak. Gitu. Ya nanti kita bongkar aja kalau melanggar izin. Ya, Pak. Boleh, Pak. Langsung deh, Pak. Saya ingin Tapi ada Jadi dia membuat bangunan menghalangi akses. menghalangi akses dan memang mengakibatkan banyak amdal-amdal bencana alam. Oke. Dia bangunannya apa? Permanen. Dalam Villa, bentuk Pak. villa. Disewakan. Disewakan. Tapi ada izin Tidak ada, Pak. lokasinya. Tidak ada, Pak. Ada izin mendirikan bangunannya Tidak ada, enggak? Pak. Ya udah itu bisa dibongkar oleh pemerintah kabupaten, ya kan? Karena melanggar izin gitu. Tolong atensi buat diajukan Pak, tapi belum Tolong atensi dari Pak Gubernur itu. Ya nanti saya langsung suruh lihat. bupati untuk bongkar itu. Iya, Pak, betul, Pak. Kalau nggak dibongkar sama bupati sama gubernur dibongkar. Cocok, Pak. Nah loh, bupati setempat, kemana hayo? Masa harus gubernur lagi yang turun tangan? Harusnya malu untuk pemimpin di bawah KDM atau di bawah gubernur Jawa Barat. Cobalah untuk sekarang setiap pemimpin dari level bupati ke bawah lebih tegas lagi. Setiap ada problem-problem di masyarakat, jangan selalu mengandalkan KDM. Karena KDM itu ngurusnya luas Jawa Barat, bukan per wilayah. Hidup Pak Dede! Hidup Pak Baik! Tempatnya dari sini menuju ke situ. Bapak! Karena kewenangan pembongkarannya ada di Pemda Kabupaten. Tapi Bapak kalau udah nginjek kan bisa tahu langsung. Ya, Pak. Aman, aman. Di sini, Pak, dekat. Aman, Jadi aman. kembali lagi Pak mengenai masalah Saya pemblokiran ini. telepon Pak Bupati. Tolong secepatnya jangan sampai merugikan masyarakat yang lebih banyak. Hidup 45 tahun. Bayangin masyarakat di sini seolah-olah disiksa oleh penguasa Dan saya yang telepon tidak Pak Bupati. peduli masyarakat. Telepon dulu Pak. Pak Bupati, Pak Bupati yang hebat, saya di Sukaharja. Jadi ada bangunan yang menghalangi apa Bu Lurah? Yang menghalangi akses naik puncak gunung. Akses Batu. naik ke puncak gunung Batu, bangunannya villa dan disewakan, tetapi katanya IMB-nya ada enggak? Siap. Nah, Mungkin nah. Bu Kades minta datanya Nah. ke saya Siap. Oke, sekarang. Bu Kades WA datanya ke Pak Bupati, gitu. Kalau ada nomornya langsung, kalau enggak ke saya nanti saya kirim Pak Bupati. Segera Pak Bupati melakukan tindakan ini, Bupati paling berani. Betul. Hebat Pak Rudi. Ya, kalau tidak ini, ya bongkar aja Pak. Siap Pak? Siap. Terima kasih Pak Bupati. Dah, aman Pak, sudah. Bupati itu dijanji. Masing-masing fungsinya harus berjalan. Jangan sampai gubernur jadi pemborong. Benar Pak itu. Minta kepada masyarakat untuk selanjutnya bagaimana Bapak Aing kalau jadi presiden. Kita dukungnya. Presidennya Pak Prabowo. Sekarang masih Prabowo untuk selanjutnya. Presidennya Ya, Pak Prabowo. Bapak Aing harus Boleh. sampai jadi Nah, nggak boleh. presiden. Jangan digerek jadi kira politik. Nggak boleh. Bagus, Pak, kinerjanya, Pak. Presiden kita Pak Prabowo. Ya, Yang kita harus sukseskan. Dah. Nah, jadi urusannya ini nih. Kapan mulai tanda tangannya? Hari ini mulai. Ada datanya sudah ada? Baru hari ini kita data sebagian yang sudah Nah, ada. sebagian suruh teken aja sini. Siap. Mana sini? Siapa yang mulai teken? Bapak, Dari kuasa. warga udah nunggu di atas. Di sini aja. Biar ada objeknya. Jadi desa yang akan disita oleh bank itu desa mana? KDM langsung memanggil 2 kades yang lagi jadi perbincangan karena lahannya yang mau dilelang bank. Kita simak. Desa Sukamulya sama Desa Sukaharja. Dua desa itu. Banknya bank mana? Bank Indonesia. Yang mengajukan pinjaman ke BI-nya siapa? Ke banknya siapa? Darmawan Cincang. Cincang. Bank Perkembangan Asia Makabulu. Oh dulu, bank 8. Perkembangan 8 tahun 84. Berapa dulu minjem tahun 84? 850 juta gitu. Zaman tahun 84, 850 juta.
Nah kemudian itu dulu gimana riwayatnya? Itu kantor desa bisa jadi jaminan pinjaman bank. Bukan kantor Pak, kebun perkebunan aja. Kalau di Sukaharja mah. Terus yang kantor desa mana? Nggak, kalau Sukamulya rumah 2 RT ya. Warga. Warga Iya, satu kalau kampung. kalau di Sukaharja Jadi tidak. nggak ada kantor desa. Kalau yang kantor desa Sukawangi, Kehutanan. kehutanan. Ini mah kantor desa, mah nggak ada urusan dengan bank. Betul. Nggak. Sukamulya sama Sukaharja, yaitu areal penduduk, ada masyarakatnya. Betul. Kalau saya tidak ada masalah. Oke, yang ada masyarakatnya mana? Ini Sukamulya. Oh, Bapak ada masyarakat, yang Bapak itu yang di Ibu kebon. kebun aja. Kebunnya milik siapa? Jadi ada milik warga, ada milik orang tua. Artinya kebun milik masyarakat, ya kan? Kemudian menjadi sitaan bank. Oh, gitu. Jadi dongengnya kumaha ada baheula bank bisa boga tanah dijaminkan. Pangitan sekitar tahun 83 pangitan Pak Li Darmawan balanja di Sukaharja mesar tanah Oh, lidar mawon teh eta pengusaha eta. pengusaha eta tapi nu dihandap nama PT Gunung Batu Makmur Heeh. perkebunan sareng peternakan Balajana ka saha? balanjana lewat almarhum Haji Parib di Gunung Batu di Payung Haji Parib sanes kepala desa kepala dusun lah Kepala ayeuna dusun. Nuhun. Terang-terang tahun 82an disita ku BI. Heeh. Nah, abdi kaleresan nu hadir di lapangan sareng Bapak kepala dusun kaleresan ramana Ibu Kades. Nu dihadirkeun mung daftar kolektif hungkul Pak teu aya naon-naon gitu alas hakna teu terang naon eta gitu Pak dina daftar kolektif mung aya teh 420 hektaran lah kurang lebih tapi di lapangan kaleresan tahun 87 aya verifikasi pas diukur tanah di Sukaharja teh gitu nu warga anu saha termasuk nu Li Darmawan Cingcat kumargitos teu aya warga nu ngaku di dinya dinamian Li Darmawan Cingcat kirang langkung 80 hektar. Pertanyaannya adalah objek yang dibelanjakan kemudian menjadi jaminan ke bank termasuk objek yang sekarang disita tidak? Iya, ada di situ. Yang dipasang iklan itu memang itu tanah milik perusahaan yang dijaminkan. Iya, karena masyarakat sudah tidak ngaku di situ. Karena misalnya banknya tidak dibayar, kemudian kegiatan usahanya tidak dilaksanakan. Karena dulu rencana usahanya bebasin tanah mau bikin apa? Ternak ya Pak. Ternak, perkebunan. Perkebunannya tidak jadi. Tidak, cuma nanam ada pohon kelapa berapa Biasa batang. zaman baheula. Mohon. Nah, kemudian ada nggak tanah yang bukan objek yang dijaminkan, bukan objek yang dibebaskan pada tahun itu, kemudian hari ini menjadi jaminan? Ya 400 sekian itu Pak. Kan jadi 400 sekian kalau di desa tercatatnya 80. Oke. Yang 400 sekian hektar itu tanah yang dijaminkan yang dulu dibebaskan apa bukan? Tidak semua dibebaskan ya. Jadi dia mah ngakunya kekeh aja itu yang 420 hektar. Tapi kalau versi Bapak dan versi desa serta masyarakat, mereka itu membebaskan hanya 80. Ya. Sedangkan sekarang yang akan disita oleh BI itu adalah tanah warga. Harga. Gitu meren? Mohon Pak. Gitu merennya punya. Makanya langkah hukumnya sekarang gimana nih? Ini kan harus segera selesai. Kalau kita belum menempuh langkah hukum. Ya udah kalau begitu saya kasih pengacara yang gratis. Pengacaranya nanti gratis, tidak boleh mengut biaya dan tidak boleh dikasih. Itu pengacara di bawah gubernur. Nanti membantu warga mengadvokasi ini semua agar tanah yang itu memang hak warga kembali. Ya. Gitu meren? Iya. Ya kalau di Sukamulya kan gini Pak, saya sudah berupaya ketika saya masuk menjabat 2019. Karena itu BLBI dan BI itu sudah terpampang bahwa sitaan negara gitu. Nah setelah itu saya cross check, dipanggil orang pertama yang melakukan transaksi. Dia itu dulu pengakuannya tidak sesuai yang diaku sekarang 377 hektar. Dia mengakui bahwa pernah membebaskan di situ hanya 2 blok Tegalaban. Nah kalau Cangkore. desa Bapak siapa yang menjadi objeknya? Pak Haji Mehmet Iskandar, kepala desa pertama desa Sukamulya. Tetap Li Darmawan Pak. Oh masih ini juga? Iya. Oh ini melintas juga ke sini? Iya, Iya, perbatasan. hamparan. Satu hamparan. Ya udah kalau begitu lebih baik begini aja.
udah kita siapin pengacara digugat aja. Nanti urusan gugatannya saya bantu biayanya. Ya siap. Ya udah, pada seluruh warga semuanya tenang, Gubernur Jawa Barat akan menangani. Ya, siap. Nanti kesehatan pengacaranya kita cari jalan, yang penting warga tidak boleh dirugikan. Kan kalau itu hak warga dan warga belum pernah menjual, tiba-tiba disita kan nggak adil. Baiklah, kita doakan semoga masalah yang terjadi di 2 desa di wilayah Bogor segera terselesaikan bersama pengacara Gubernur Jawa Barat. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.